Dataran hitam tak berujung penuh dengan rasa kesepian. Di atas dataran rendah, kedua sosok itu menyapu ruang seperti hantu. Tetapi kecepatan mereka cepat, tetapi tidak menimbulkan banyak gerakan. Bahkan di belakang mereka, mereka tidak meninggalkan fluktuasi apapun di nafas mereka. Kedua sosok ini sebenarnya adalah Qin Yichen dan Han Yan. Setelah memenggal Xiang Yuan, Han Xi tahu bahwa mereka tidak bisa lagi lewat ke arah suku dataran hitam, jadi mereka terbang langsung ke arah ini. Qin Yichen juga mengerti bahwa dia membunuh seorang pemimpin suku dataran hitam, yang pasti tidak akan menyerah, jadi lebih baik berhati-hati dengan cara ini. Jika Anda meninggalkan nafas Anda sendiri di sepanjang jalan, saya khawatir itu akan segera mengarah pada pengejaran. Di bawah kecepatan terbang seperti itu, mata Qin Yichen melirik ke empat tempat. Dia samar-samar merasa bahwa arah yang diambil oleh Han Yun sepertinya bukan jalan yang mengarah langsung ke lembah darah. Han Yun, kemana kita akan pergi? Qin Yichen mengeluarkan peta, mengidentifikasinya sedikit, dan melirik titik kecil di peta. Segera, dia tiba-tiba menyusut dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kita tidak bisa pergi ke arah suku Black Plains. Kami ingin melewati daerah ini secepat mungkin. Ini satu-satunya jalan. Menghadapi pertanyaan Qin Yichen, Han Yan dengan belak-belakan berkata, apakah ini jalan yang kamu bicarakan? Qin Yichen melihat peta, menandainya dengan tanda peringatan yang mencolok, dan bertanya. Tidak buruk, Han Yu mengangguk, berkata, di sisi kiri dan kanan suku He Yuan, para pemimpin pasukan itu termasuk yang paling ganas dan jahat, dan hampir tidak mungkin melewati mereka. Apakah tidak ada pasukan yang berjuang untuk daerah ini? Tanya Qin Yichen mengerutkan kening melihat area kecil yang ditandai dengan jelas di peta. Di daerah ini, semua orang sudah terlambat untuk menghindarinya. Siapa yang akan mengambilnya? Han Yan menggelengkan kepala dan tertawa. Menghindari. Apakah jangkrik tebing hitam ini berbahaya? Mendengar ini, Qin Yichen memperhatikan sejenak. Pembangkit tenaga listrik di daerah aliran sungai milik yang putus asa, dan bahkan mereka harus menghindarinya. Aku belum begitu jelas apa yang ada di tebing hitam. Tetapi bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik teratas alam surga, aku tidak berani memasuki tebing hitam. Menanggapi pertanyaan Qin Yichen, Han Sun menjelaskan secara langsung, dan burung hantu tebing hitam ini, setiap tahun, akan meniup angin ganas. Angin ganas ini sangat aneh. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik teratas alam surga, jika diselimuti itu, akan juga kerangka tidak ada. Kejahatan apa yang begitu sombong? Mendengar bahwa bahkan pembangkit tenaga listrik teratas Heaven Realm akan berakhir seperti ini, kulit Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi sedikit memadat, menghela nafas. Bahkan pembangkit tenaga listrik teratas Heaven Realm tidak berani masuk ke dalamnya. Bukankah kita berdua akan mati? Segera, Qin Yichen sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dengan senyum pahit. Meskipun dia memiliki kekuatan untuk melawan pembangkit tenaga Earth Realm Peak, dia tidak sombong dan merasa bahwa dia dapat pergi ke titik di mana dia dapat bersaing dengan pembangkit tenaga listrik teratas Heaven Realm. Pembangkit tenaga top Heaven Realm tidak berani menginjakan kaki di area ini. Dengan kekuatannya dan kekuatan Han Yan, dia membobol He Yayu tanpa pandang bulu. Saya khawatir itu hanya jalan buntu. Saya pernah berjalan dari sini sekali dan tahu bahwa ada jalan kecil. Dari sana, kami tidak akan masuk jauh ke He Yayu. Selama tidak ada kecelakaan, kita seharusnya bisa lewat dengan aman. Han Qiao terkekeh mendengar kekhawatiran Qin Yichen. Mendengar ini, mata Qin Yichen sedikit membeku dan tidak banyak bicara. Faktanya, dia juga mengerti bahwa jika saluran ini benar-benar aman seperti yang dikatakan Han Yue, yang terakhir tidak akan memilih untuk melewati suku He Yuan. Saya khawatir perjalanan ini tidak akan semudah yang dikatakan Han Yan. Namun, sampai sekarang Qin Yichen tidak punya pilihan. Dia sama sekali tidak mengenal daerah aliran sungai. Jika dia ingin pergi ke kota Tian, dia hanya bisa mengikuti Han Yun untuk saat ini. Seseorang mengejarnya. Di bawah penerbangan yang begitu sunyi, murid-murid Qin Yichen tiba-tiba menyusut, menghadap Han Yan dengan tangisan rendah, dan segera jatuh tepat di bawahnya. Melihat tindakan Qin Yichen, meskipun Han Zeng tidak melihat ada pasukan yang mengejar, dia tidak berani ragu. Tubuhnya bergerak, dan dia diam-diam jatuh ke dataran di bawah. Kamu tidak bernapas. Saat Han Yan bersiap untuk menahan aura, suara Qin Yichen tiba-tiba terdengar di telinganya, dan segera dia merasakan gelombang samar menutupi dirinya. Siu. Ketika mereka berdua baru saja bersembunyi, di langit yang jauh di belakang, tiba-tiba ada hembusan angin yang bertiup kencang. Segera, mereka melihat dua sosok melewati langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika dia melihat kedua sosok ini, tubuh Han Yan tidak bisa menahan tegang, kulitnya tiba-tiba berubah, dan ekspresi muram yang dalam muncul di matanya. Namun, yang mengejutkan Han, kedua sosok itu tampaknya hanya menyadari bahwa mereka ada, dan terbang langsung di atasnya, tanpa jeda, dan bergerak maju. Yah, mereka sudah pergi jauh. Untuk waktu yang lama, Han Yun merasa gelombang tersembunyi yang mengelilinginya tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama,
Suara samar Qin Yichen terdengar di samping telinganya. Melihat wajah muda itu, Han Yun tidak bisa menahan perasaan emosi. Dia hanya tidak merasa bahwa seorang pemburu akan datang. Jika bukan karena deteksi dini Qin Yichen, saya khawatir pada saat dia menemukannya, yang terakhir akan melihat mereka terlebih dahulu. Apa yang lebih mengejutkan bagi Han Han adalah bahwa Qin Yichen hanya menggunakan segala cara untuk membuat pembangkit tenaga listrik dari dua puncak alam bumi terbang di atas mereka tanpa menyadari keberadaan mereka. Tahukah Anda, kedua sosok itu pasti diarahkan pada mereka, meskipun yang terakhir tidak sengaja mencari. Tetapi menurut persepsi mereka, bukan tidak mungkin menemukan mereka. Ini dua puncak alam bumi lagi. Sepertinya ada banyak pembangkit tenaga listrik di daerah aliran sungai. Qin Yichen sepertinya merasakan ekspresi aneh di mata Han Yan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan emosi. Pembangkit tenaga Trealempik, ditempatkan di benua 10.000, dapat dianggap sebagai keberadaan yang membuat tingkat sovereign cemburu. Namun, pembangkit tenaga puncak ini sangat umum di daerah aliran sungai, yang membuat Qin Yichen tidak melakukannya. Merasa, kedua orang itu sepertinya mengejar kita. Setelah melihat emosi Qin Yichen, Han Yan menarik napas dalam-dalam, berkata perlahan. Mengejar kami? Apakah mereka orang dari suku Black Plains? Mendengar ini, Qin Yichen berkata sejenak. Han Yan mengangguk, melihat ke arah dua aliran cahaya pergi, dan melanjutkan, kedua orang ini adalah Xiang Sheng, pemimpin besar suku He Yuan, dan Hemu, dua pemimpin mereka. Oh, sebenarnya dua puncak alam bumi telah dikirim, tetapi mereka benar-benar menatapku. Mendengar ini, mata Qin Yichen sedikit membeku, dan dia menertawakan dirinya sendiri. Tetapi di wajahnya, sepertinya tidak ada kekhawatiran yang diharapkan Han Han.